Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Widianingsih, NPM 1911070146, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas F semester 4, akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Statistik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Penelitian dan statistik. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu. 1. Valid, artinya menunjukkan derajat ketetapan. 2. Reliable, menunjukkan derajat konsistensi atau keajegan dalam interval tertentu. 3. Objektif, yaitu menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang atau interpersonal agreement. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Statistik dan statistika. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka. Statistika, cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Statistik yaitu produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistik pendidikan dan penelitian pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisisan, bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Macam-macam statistik. 1. Statistik deskriptif. 2. Statistik inferensial. 3. Statistik parametrik. Dan 4. Statistik non-parametrik. Distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas. Sementara, tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk A sampai B. Ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Batas atau tepi kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang 1/2 SPT atau satuan pengukuran terkecil. Batas atas sama dengan ujung atas ditambah 1/2 SPT. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif
membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Data statistik. Definisi data. Himpunan nilai atau variat atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap satu objek atau lebih. Objek pengamatan, variabel variat atau nilai. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, dan data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jenis-jenis data. 1. Data kualitatif, seperti jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. 2. Data kuantitatif, terbagi atas data diskret, yaitu seperti jumlah kloroplas, jumlah trombosit, jumlah sel, jumlah anak, dan lain-lain. Data kontinu, seperti berat badan, jarak kota, luas tanah, dan lain-lain. Bentuk angka. 1. Data tunggal, yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan tidak dikelompokkan. 2. Data kelompok, yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Contoh 80 sampai 84, 75 sampai 79. Sumber data statistik. Pertama, data primer, mencakup wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Kemudian data sekunder, data dari pihak lain seperti BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lain. Penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram lambang, kemudian diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan histogram dan poligon frekuensi. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Jenis data ukuran pemusatan. 1. Data tunggal atau tidak berkelompok. 2. Data kelompok. Ukuran-ukuran pemusatan. Yang pertama ada nilai rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean data tunggal dengan rumus X sama dengan sigma XI per N. Contoh 2, 4, 3, 1. X sama dengan sigma XI per N sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1 per 4 sama dengan 2,5. Rata-rata atau mean data berkelompok digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. Agar lebih cepat, proses penghitungan dibantu dengan membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Rumus sebagai berikut. Ukuran-ukuran pemusatan. Yang kedua ada nilai yang sering muncul atau modus. Modus atau nilai yang sering muncul ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan kelompok data. Contoh 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3. Modus sama dengan 3, karena nilai 3 paling sering muncul. Modus data kelompok. Rumus MO sama dengan B ditambah P dikali B1 per B1 ditambah B2. Dengan keterangan MO sama dengan modus, B sama dengan bawah, P sama dengan panjang kelas, B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya.
B2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Ukuran-ukuran pemusatan. Yang ketiga, ada nilai tengah atau median. Nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Deretan data harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk data tunggal, nilai median terdiri dari data yang jumlahnya ganjil atau genap. Median data ganjil 1. Letak nilai median atau K. Rumusnya, K sama dengan N dikurang 1 per 2. Median sama dengan XK ditambah 1. Median data genap 1. Letak nilai median atau K. K sama dengan N per 2. Median sama dengan 1 per 2 dikali XK ditambah XK ditambah 1. Median data kelompok. Untuk menghitung median dari data yang dikelompokkan dipergunakan rumus ME sama dengan B ditambah P dikali 1 per 2N ditambah F per F. Keterangan B batas bawah kelas median, P panjang kelas, N banyaknya data, F jumlah frekuensi sebelum kelas median, F frekuensi kelas median. Ukuran-ukuran pemusatan. Yang keempat, kuartil, desil, dan persentil. Menghitung kuartil, desil, dan persentil. Suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama. Disebut desil dan dinyatakan dengan D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D9. Suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3, dan seterusnya sampai P99. Rumus kuartil ke N. N sama dengan 1, 2, 3. Qn sama dengan L Qn ditambah N dikali N per 4 dikurang sigma Fn per Fqn dikali C, di mana LQN sama dengan batas kelas bawah dari kelas kuartil ke N. N sama dengan banyak data. Sigma Fn sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil ke N. Fqn sama dengan frekuensi kelas kuartil ke N. C sama dengan panjang kelas. Ukuran penyebaran data. Pengertian. Suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. 1. Jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Macam-macam ukuran. Yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. A. Data tunggal. SR sama dengan sigma dikali X dikurang X per N. B. Data kelompok. SR sama dengan sigma F dikali X dikurang X per sigma F. Macam-macam ukuran. Yang ketiga ada simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. A. Data tunggal dengan rumus sebagai berikut. Macam-macam ukuran. Yang keempat ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama.
setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Q1, Q2, Q3. Menentukan nilai kuartil. Data tunggal. Letak Q sama dengan data ke I dikali N ditambah 1/4 dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan N banyaknya data. Jangkauan semi-interkuartil atau simpangan kuartil didefinisikan sebagai berikut. Qd sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. B data kelompok. Nilai Qi sama dengan B ditambah P dikali IN per 4 dikurang F per F. Dengan I 1, 2, 3. B sama dengan tepi bawah kelas Qi. P panjang kelas. F jumlah frekuensi sebelum kelas Qi. F frekuensi kelas Qi. N jumlah data. Macam-macam ukuran. Yang kelima ada persentil. Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya. Setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. A. Data tunggal atau berbobot. Letak PI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1/100. Dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai 99. B. Data kelompok. Nilai PI sama dengan B ditambah P dikali IN per 100 dikurang F per F dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai 99. Jangkauan persentil sama dengan P90 dikurang P10. Macam-macam ukuran. Yang keenam ada koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya. Besarnya koefisien variasi dinyatakan dengan rumus KF sama dengan S per X dikali 100%. KF sama dengan koefisien variasi. S sama dengan simpangan baku. X sama dengan rata-rata. Macam-macam ukuran. Yang ketujuh ada angka baku atau nilai standar. Angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Angka baku atau nilai standar dapat dihitung dengan menggunakan rumus Z sama dengan X kurang X per S. X sama dengan nilai data, X nilai rata-rata, S sama dengan standar deviasi atau simpangan baku. Populasi dan sampel. Definisi populasi. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Definisi sampel. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel. Probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ciri-ciri teknik sampling ini, pertama, pengambilan sampel secara acak. Kedua, semua anggota populasi memiliki peluang yang sama menjadi sampel. Macam-macam probability sampling. 1. Simple random sampling atau sampling acak sederhana. 2. Stratified random sampling atau sampling acak bersastra, populasi homogen, dan pengambilan. 3. Cluster random sampling atau sampling acak berkelompok, proporsional dan disproporsional. Teknik pengambilan sampel. Non-probability sampling,
yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Accidental sampling, quota sampling, purposive sampling, snowball sampling. Teknik sampling menentukan ukuran sampel. Terdapat 3 metode praktis, yaitu 1. Tabel Kretzi, 2. Nomogram Herriking, 3. Rumus Slovin. Korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, disebut korelasi parsial. Koefisien korelasi Range-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang simbolkan dengan R. Dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan 1 dikurang M sigma B I kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Koefisien korelasi Pearson atau produk moment. Untuk sekumpulan data XI, YI berukuran N, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi independen, dengan rumus sebagai berikut. Koefisien korelasi ganda. Untuk dua variabel bebas X1 dan X2, maka R dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana RY X1 X2 sama dengan koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. RY X1 sama dengan koefisien korelasi X1 dengan Y. RY X2 sama dengan koefisien korelasi X2 dengan Y. R X1 X2 sama dengan koefisien korelasi X1 dengan X2. Analisis regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Berdasarkan skala pengukuran variabel bebas dan terikat, variabel terikat semua variabel bebas interval atau rasio regresi standar. Variabel terikat dan sebagian variabel bebas interval, tapi ada sebagian variabel bebas nominal atau ordinal regresi dummy. Variabel terikat berskala nominal atau ordinal regresi logistik atau ordinal. Regresi berganda atau multiple regression. Independen variabel yang dianalisis lebih dari 2. Kegunaan untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus dalam satu metode analisis. Untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat. Memprediksi nilai variabel terikat bila diketahui nilai-nilai variabel bebas. Kasus income sales person.
Y adalah income salesperson atau dalam dolar. X1 adalah usia, X2 adalah pengalaman kerja, X3 adalah jenis kelamin. Ingin diketahui pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Ingin diketahui antara X1, X2 dengan X2 mana yang lebih dominan berpengaruh terhadap Y. Ingin diduga income salesperson Y jika diketahui usia X1, pengalaman kerja X2, dan jenis kelamin X3. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas instrumen. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji beda. Macam-macam validitas. Validitas logis dan validitas empiris. Secara keseluruhan, kita mengenal ada 4 validitas, yaitu 1. Validitas isi, dicapainya melalui penyusunan ber. 2. Validitas konstruk, didasarkan ketentuan atau teori. 3. Validitas ada sekarang, dicapai atau diketahui sesudah. 4. Validitas prediktif, dibuktikan melalui pengalaman. Uji reliabilitas. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya, atau dengan jalan melihat konsistensinya, atau diukur dengan korelasi dengan pertanyaan lain. Thank you, terima kasih.